Kita kan juga udah pernah saya sampaikan juga bahwa memang anak saya ya dulu pertama awal kalau kita balik ke sana dulu sudah saya awasi dulu dan sudah ada juga tanda-tanda, udah saya kasih kabar, udah saya tahu ke anak saya, tapi karena kelihayan daripada orang rupanya dia kena juga. Kemarin juga seperti itu. Saya benar jauh-jauh hari sebelum terungkapnya ini saya sudah sampaikan juga kepada anak saya, ini hati-hati juga karena jangan terlalu gampang, jangan terlalu baik banget, ini bisa dimanfaatkan. Ya ternyata waktu itu belum terbukti, beberapa bulan kemudian terbukti, ya rupanya perbuatannya sudah jauh dan ada solusi lagi, diminta kembali duitnya udah pada habis bagi mereka dan mereka sudah bagi-bagi. Akhirnya kita coba ke jalur hukum supaya ada efek jerah lah agar yang lain ke depan tidak berbuat seperti itu. Makanya kita lanjutkan ke ranah hukum. Sebenarnya kita nggak kepingin ke ranah hukum kita sebenarnya. Cuma kalau sepertinya nggak sampai ke situ, nanti masuk lagi yang baru. Kawan. Nah itu makanya kita sampaikan ke ranah hukum. Ada Puji kan banyak haters, banyak fans juga, banyak yang nipu juga. Pernah curhat nggak sih sampai kemarin ada di tayangan Rumpi itu sampai nangis gitu, sampai mungkin udah capek banget gitu. Pernah nggak sih Puji melepaskan kelelahnya sama opa oma sampai nangis gitu? Ya, pasti pernah lah. Pasti pernah. Gimana? Anak dia itu kan pasti orang tua dulu yang mencari. Gitu. Jadi kalau dia sedih atau misalnya merasa itu, pasti ke mamanya dulu dia cerita. Apa sih yang Opi rasakan sih Oma dengan ya mungkin resiko terkenal salah satunya mungkin ya seperti ini Ya gitu. sakit banget lah Mbak kalau kita dikerjain sama orang itu, apalagi kita udah percaya sama orang kan, terus kita dikerjain sama dia, itu sakitnya lama banget. Ya, artinya anak itu sering telepon orang tuanya kalau sudah terjadi sesuatu itu karena dia merasa kecewa. Orang yang dipercaya ngerjain kita kan kekecewaan kan. Itu yang kadang-kadang sering dia curhat sama emaknya perkara pagi-pagi gitu. Coba itu aja sih. Pas Dan nangis di Rumpi itu curhat sama opa juga nggak? Kita yang ya yang nangis di Lumpia kemarin ya. Iya. Ya, itu kan sebenarnya karena ya pertanyaan aja waktu itu sehingga saya sendiri tersedak waktu itu ya, tersedak saya waktu itu karena menurut saya bukan mengatakan anak saya selalu benar, tidak ya, tapi dengan adanya orang yang kadang-kadang komentar-komentarnya yang tidak pas, menurut saya sih berlarut-larut banget terus-menerus kan kurang baik juga ya. Ya apakah kesalahan kita fatal banget atau tidak kan kami juga koreksi diri ya. Rasanya kesalahan kita tidaklah begitu fatal-fatal banget. Kok orang selalu berulang-berulang itu melulu ya Maya, bersambung menyambung komentar-komentar yang negatif ya, yang tidaklah memupuk rasa semangat bagi kita, tapi membuat kita menjadi, kalau kita pikirkan kata-katanya itu rasanya kurang ada perasaan ya kalau kadang-kadang saya merasakan seperti itu aja sih. Kita nggak selalu mengakui kita benar saja, enggak. Kita juga banyak kelemahan kita manusia ya, banyak kelemahan yang kita juga kurang juga. Oke. Makasih. Foto apa juga lagi? Sikatun. Ya rolling. Oke. Opa gimana nih perasaannya punya cucu dua nih Opa per hari? Tanggal berapa sih Opa? Tanggal berapa? 14. Tanggal 14. Tanggal 14. Gimana Opa rasanya sekarang punya dua cucu nih Opa? Bakal tinggal bareng di rumah juga apa gimana? Ya kalau perasaan sih saya sangat gembira sekali ya, sangat senang sekali karena anak saya, cucu saya lahir dalam keadaan sehat ya, tidak kurang serta perlu menurut saya. Jadi itu merupakan suatu kegembiraan bagi saya dan kesenangan tersendiri. Yang selama ini dikenal sama Opa, jadi Opa Gala, Oma Gala nih, nanti Sekarang ganti dong nama. bakalan berganti nggak jadi Opa Farah, Oma Farah? Tentu sesuai perkembangan waktu ya, tentu bertambah lagi ya, dan itu tidak tertutup kemungkinan sekarang udah 2 tambah lagi, mungkin tahun besok atau tahun besok tambah lagi ya. Setelah perjalanan hidup yang mau kan harus kita terima. Dari yang mana dulu maunya? Mudah-mudahan berurutan. Harapan. Ayo sama Puji kapan nyusul Opa? Ya kita serahkan kepada takdir tadi ya. Kalau memang sudah saatnya, ya mudah-mudahan jodoh itu kan ada di tangan Tuhan. Kalau soal jodoh Puji gimana Pak? Ya makanya saya jawab tadi, kita kembalikan kepada yang kuasa.
Kalau sama Pero sendiri gimana sih saat ini? Saya tidak terfokus kepada seseorang ya. Karena sejauh ini anak saya berteman dengan, ya istilahnya kalau orangnya baik dia berteman dengan siapa saja. Tapi udah ada curhatan mungkin, udah ada curhat gitu tentang. Ya curhatnya anak saya kan sekedar berteman. Saya selalu menanyakan kepada anak saya dengan seseorang, ya dia selalu berteman. Dengan siapapun dia hanya sekedar berteman. Belum ada yang fokus sejauh ini. Tapi kalau untuk Opa sendiri ada kriteria gak sih? Untuk uji di umur berapa gitu? Kalau masalah jodoh kita nggak bisa target. Nggak bisa target kita. Artinya kalau saya sih nggak bisa target terhadap yang perempuan juga nggak, yang laki-laki nggak. Tetapi tentu janganlah terlalu kan sekarang si Puji masih muda lah ya, masih muda. Kan 23 masih muda. Ya belum lah terlalu terlalu umur lah, belum. Dan si Padli juga belum terlalu umur. Padli kan masih muda juga nih. 25 sekarang masih muda juga. Jadi saya nggak buru-buru. Biarlah dia dulu menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan senang, ya dengan dengan kegembiraan lah ya Maya. Biar aja dia berpuas lah. Ya, yang penting jangan lakukan hal yang salah. Waktu itu kan Opa juga pernah cerita kalau di tradisi keluarga Opa Oma ini ada tradisi ngejodohin gitu Ya. sama anak kawanan juga. Nah, ada nggak sih niat di situ mungkin untuk Uti atau mungkin untuk Ai? Sudah saya jodohkan sebenarnya. Cuman mereka tidak ada yang mau. Sudah saya jodohkan. Ya termasuk si peran ini juga. Ini mohon maaf nih kan sudah terjadi, udah lahir anaknya. Ini peran ini sudah saya jodohkan juga nih. Tapi dia nggak mau. Ya mau apa juga lagi. Ya sampai saya minta maaf sama orang yang saya jodohkan itu. Sama orang tuanya. Itu kapan? Nggak usah kita buka lagi. Karena udah terlanjur kan. Nah yang dua ini udah saya jodohin, dia nggak mau, ya sudah. Maunya dia Kalau Uti alasannya apa tuh nggak mau? Ya sekarang zamannya bukan seperti itu lagi Pak katanya. Masa zamannya seperti zaman Siti Nurbaya katanya. Saya mau bebas katanya. Berarti ada kriteria tersendiri dong. Pak dari Uti sendiri ada kriteria mungkin pasca ulang tahun kemarin ke-23. Tentu dia mungkin punya pilihan atau mungkin dia punya kriteria seperti yang kami sebutkan tadi, tidak tertutup kemungkinan kan. Ya benar. Ya selaku orang tua, kalau sifatnya kami di daerah saya, orang tua itu berkewajiban mencarikan suami untuk seorang anaknya, mencarikan istri untuk seorang anaknya, itu berkewajiban. Ya bagi kami di adat kami seperti itu. Tapi kalau sudah lewat umur ya, tapi anak saya itu kan belum lewat umur. Kalau sudah pantas anak itu untuk punya suami, belum dia punya suami, itu orang tua masih berkewajiban sebenarnya mencarikan suami. Usia berapa tuh Opa biasanya? Ya perkirakan aja lah, di pantasnya lah ya sampai 30-an atau apa. Di laki-laki juga begitu. Dia belum punya istri, ya berkewajiban lah seorang bapaknya untuk mencarikan jodoh. Ya, tapi kalau anaknya nggak mau, ya coach, tadi gugur semuanya, pulangkan ke